underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om Bob. Temukan di channel YouTube Om Bob Indonesia. Om Bob, ada wacana bahwa Gubernur DKI Jakarta akan ditunjuk langsung oleh Presiden. Bagaimana Om Bob menggarisbawahi masalah ini? Ya, ini isu kan jadi santer ya. Apalagi ada isu juga ya bahwa kemungkinan kalau itu aturannya ada itu kan pengennya ya. Ini sudah negatif thinking ya. Pengennya biar bisa ditunjuk Kaisang. Ya, terus jadi ini politik dinasti. Ya, ini kan lagi rame ya. Nah, sebetulnya kalau terlepas dari ini Kaisang atau bukan, penunjukan gubernur untuk wilayah Jakarta itu sebetulnya itu wajar. Ya, seperti kita ketahui Jakarta ini kan sudah kota terbesar di Indonesia ya. 5 kota yang dijadiin satu. Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Jakarta Barat, Jakarta Utara. Ya, masing-masing wilayah Jakarta yang 5 itu kalau dibandingkan Semarang atau Surabaya itu kan lewat semua ya, besar yang di Jakarta tadi itu. Nah, ini memang harus pengelolaannya itu khusus karena masalah kompleks sekali. Sosial, budaya, ekonomi itu kompleks sekali ya dengan penduduk yang hampir 20 juta ini kan. Nah, ini makanya diperlukan gubernur kepala daerah yang bisa mengikuti ritme yang diinginkan oleh pemerintah pusat. Ya, jadi apa yang diminta oleh pemerintah pusat yaitu gubernurnya sebagai pembantu presiden dia harus menjalankan. Ya, kalau dia tidak menjalankan ya tinggal diganti. Ya, tapi kalau sekarang melalui pilkada itu kan nggak bisa diganti. Menunggu sampai 5 tahun selesai. Ya. Kecuali gubernur tadi itu melakukan tindakan-tindakan yang korupsi misalnya. Ya. Atau dia berhalangan tetap. Nah, itu boleh diganti. Tapi sepanjang itu tidak kan nggak bisa. Ya. Karena itu dipilih sama rakyat setempat. Ya, itu menjadi hambatan ya. Terbukti sekarang ini di Indonesia itu ada undang-undang yang sudah disahkan oleh DPR pusat, tapi di daerah implementasinya itu nggak bisa. Ya, karena masing-masing daerah mempunyai semacam semboyan undang-undangnya boleh begitu. Tetapi kan harus di dalam pelaksanaannya itu harus mengikuti kearifan lokal. Nah, ini kan jadi celaka. Ya, jadi banyak kepala daerah itu yang mentang-mentang karena dia dipilih oleh rakyat dan menganggap bahwa apa yang boleh diputuskan oleh pemerintah pusat itu kurang sesuai dengan kearifan daerah, maka itu jalannya itu terlambat. Ya, dengan bermacam-macam alasan itu terlambat. Nah, ini memang membuat masalah yang cukup serius bagi pemerintah di dalam menjalankan roda pemerintahan untuk melaksanakan undang-undang yang sudah ditulis di dalam Undang-Undang Dasar 45, yaitu mensejahterakan rakyat, gitu kan? Betul. Keadilan dan macam-macam itu. Betul. Nah, sekarang mestinya ya tidak cuman Jakarta yang ditunjuk langsung. Ya, kalau sekarang ada yang menolak, ini kalau ditunjuk langsung berarti demokrasi di Indonesia itu sudah nggak benar, gitu kan? Karena di sini dianggap yang namanya demokrasi itu ya pemilihan daerah, kepala daerah itu. Ya, padahal kan tidak cuman itu. Ya, sekarang kalau Indonesia itu di dalam memilih presiden itu sudah langsung. Itu sudah jauh, namanya demokrasi itu sudah dilaksanakan dengan baik. Ya, tapi karena sekarang fungsinya kepala daerah itu siapa? Itu kan fungsinya adalah pembantu presiden. Seperti menteri kan, pembantu presiden kan. Cuman ini pembantu dalam masalah administrasi misalnya. Lah, itu memang harusnya ya dipilih, diangkat sama presiden. Ya, jadi seperti menteri, kalau kerjanya tidak memuaskan ya presiden tinggal ganti. Ya, sekarang kalau ada kepala daerah yang nggak benar, kerjanya kurang apik,
ya udah presiden ganti gitu kan. Nah supaya setiap tahun itu nggak terjadi hiruk pikuk ya dalam pilihan langsung ya. Coba sekarang kalau gubernur dipilih lagi oleh rakyat setempat terjadi bentrokan lagi. Betul. Kubu A, kubu B ya. Ini mesti terjadi konfrontasi. Bayangin kalau Indonesia itu ada berapa ya? 38 provinsi. Ya. Nah, itu kan rame. yang diisi dari berita televisi maupun koran itu isinya cuman ribut-ribut melulu ya. Bela sini, bela sana, ini gimana. Tapi kalau sudah ditunjuk, selesai urusannya. Ya, memang ada wacana. Kalau yang di daerah itu bagaimana kalau yang menunjuk itu adalah hasil rapat DPRD setempat. Nah, itu juga bagus. Ya, kalau sampai nggak bagus jalannya kan bisa langsung diganti. Betul. Tapi kalau yang milih rakyat, DPRD aja juga pusing kan, karena ini dipilih langsung. Jadi DPRD tidak bisa melakukan tindakan pergantian. Ya, jadi itu memang benar ya. Dan juga ada suatu yang perlu dipikirkan kembali bahwa kecuali Jakarta itu kan juga ada gubernur-gubernur wilayah lain kan. Betul. Nah, sifatnya gubernur-gubernur lain itu kan adalah koordinasi. Ya. Nah, apakah ini juga masih diperlukan? Ya, karena gubernur yang di wilayah-wilayah lain itu tidak mempunyai garis lurus ke bawah, garis komando itu nggak ada. Harus melalui bupati dan wali kota. Nah, alangkah bagusnya kalau memang mau mengurangi anggaran ya kan, itu ya jabatan gubernur masing-masing daerah itu sudah tidak ada. Jadi mungkin tuh langsung di bawah Menteri Dalam Negeri. Jadi wali kota, bupati bertanggung jawab langsung dengan Menteri Dalam Negeri. Itu juga lebih bagus. Ya, jabatan gubernur nggak ada, tapi ya koordinasi itu terserah dari Menteri Dalam Negeri. Mau mengangkat orang-orang sebagai koordinasinya Menko seperti itu kan kalau di kementerian. Nah, itu juga mungkin loh biayanya bisa lebih murah ya. Jadi soal gubernur DKI ditunjuk langsung oleh presiden itu ya sebetulnya ya sah-sah saja ya. Cuman karena ini sebelum ini sudah ada peraturan bahwa itu harus melalui pilkada. Nah, sekarang memang ini tugas dari DPR agar supaya rencana seperti ini bisa jalan smooth ya. Kita harus melihat kepentingan negara yang nomor satu, bukan kepentingan partai ya, tapi kepentingan negara yang harus dilihat. Ya, jadi kalau memang itu bisa lebih baik, ya harus dijalanin. Karena toh selama ini sudah dilakukan bertahun-tahun ini kan selalu dipilih sama rakyat. Nah, ini hasilnya kan ya tahu sendiri kan kemarin kayak apa ya gubernur kita itu kan, dan hasilnya gimana ya. Itu kan sulit juga. Betul. Ya. Jadi oleh sebab itu kepala dingin, pikir pakai rasio, jangan pakai emosi. Oh, jadi begitu ya Om Bob. Jelas deh sekarang. Terima kasih Om Bob untuk waktunya. Sampai ketemu lagi di waktu yang akan datang. Underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om Bob. Jika Anda suka dengan channel ini, jangan lupa subscribe, like, dan komen.